Jadi kalau kita ingin mendapatkan sifat ridha Allah, yang pertama jaga ibadah. Yang kedua jaga akhlak. Akhlak. Itu pembuktian ibadah itu pada akhlak. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Di benarnya ibadah antum itu akan terlihat pada akhlaknya. Ya. Salat itu apa pembuktiannya? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, fahsya wal munkar itu kalau bisa dihindari, ya, itu adalah akhlak perwujudannya. Jadi kalau kita sudah bisa menunjukkan itu, nanti ada pengaruh kepada jiwa, terbawa sampai dengan meninggal, disifatilah dengan amalan yang diridhoi oleh Allah, dan kita pun akan ridha pada pemberian Allah saat ditampakkan di dalam sakaratul maut. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, dengan sifat ibadahnya disebut ibad. Wadkhuli ditampakkan surganya. Maka meninggal dalam keadaan senyum karena melihat surga yang ditampakkan. Sahabat sebelum meninggal sudah disifati radhiyallahu anhum wa radu an, lebih tinggi nilainya dengan radiyatan mardiyah. Nah, makanya kalau lebih tinggi di atas kita, maka sifat kita itu meneladani. Doanya mengantarkan rahmat. Nah, itu bagian pertama radhiyallahu, ya. Jadi kalau ada yang laki-laki anhu, kalau perempuan anha, kalau banyak anhum. Ya, kalau bapak anak itu anhuma. Biasanya depannya kuncinya ibnu. Ya, an ibni Abbas, an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau huma bonusnya satu lagi. Mengalir pahala lagi untuk ayahnya dan ibunya, orang tuanya. Misal Ibnu Abbas itu kan dididik oleh ayahnya pedagang, sibuknya luar biasa. Tapi dia pengen satu dari keluarganya jadi ahli ilmu yang mewarisi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kecil disimpan di majlisnya Nabi. Titipin sama ibunya Ummu Fudail. Ya, tolong yang ini Abdullah ini siapin supaya jadi alim ke depan, ke majlis Nabi. Simpan, nanti bawa lagi, simpan, bawa lagi. Sampai Nabi meninggal, beliau masih remaja. Kisaran usia 13-14 tahun. Ya, sudah hafal 2000 hadis. Bapaknya baru 200, anaknya 2000. Didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Kemudian disebut turjumanil Quran, jadi pakar Al-Quran, jadi ahli fiqih. Nah, setiap beliau menyampaikan satu hadis dari 2000 itu pahala mengalir pada orang tuanya. Makanya disebut dalam kitab ulama radhiyallahu taala anhuma. Sebagai tanda Abdullahnya dibuang, Abbasnya dimunculkan. Karena inisiatif mendidik anak itu datang dari orang tuanya. An ibni Abbasin. Ya. Nah, ilmunya dipakai, dalam ilmu sanad dipakai sebagai inspirasi. Kalau bapak ibu menyekolahkan anak ke pesantren, doanya dari ibu, dari bapak disiapkan yang halal, anak itu jadi ulama kemudian hari, hafal Quran, hafal hadis, setiap dia menyampaikan sesuatu, bapak ibu dapat transferan pahalanya. Jangankan jadi alim, dia sekarang baca Quran, bapak ibu positif tuh, kirimkan yang halal, ibu doakan, dia baca Quran, pahala mengalir pada ibu. Nah, itulah keuntungannya begitu. Makanya cari sekolah-sekolah Islam, ya, cari pesantren-pesantren yang baik, yang ada Qurannya, ada sholatnya, supaya pahala mengalir. Hukum itu gimana niatnya? Innamal a'malu bin. Kalau orang tua niatkan dunia, bapak ibu dapat dunia. Itu aja sederhana. Di dunia yusibuha. Sekolahkan anak ke tempat favorit, kursusnya bahasanya bahasa asing, silakan perbanyak. Jadi sesuatu, jadi direktur, membanggakan anak, bangga. Urusan apa? Dunia. Anda di servis, iya, urusan apa? Dunia. Selesai dunia, selesai. Akhirat bagaimana? Ya. Pilih dunia apa akhirat? Pilih dua-duanya. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Nah, makanya cari pesantren yang bagus. Quran diajarkan, sholat diajarkan, kenal sunnah Nabi diikuti, sirah para sahabat diajarkan, tidak melupakan kebutuhan-kebutuhan duniawi, konteks yang paling kini. Jadi dokter dia yang hafal Quran dan paham fikih kedokteran. Masa yang mengandung perempuan yang periksa laki-laki? Paham dengan baik. Jadi arsitek yang hafal Quran, jadi pejabat yang hafal Quran. Ya, coba perbanyak ke depan tuh bupati yang hafal Quran, wali kota yang hafal Quran, ya sampai presiden ahli Quran ke atas. Kalau itu semua didapatkan berkah kita dan tahu ilmunya bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan, itu pasti akan berkemajuan. Yaitu radhiyallahu taala anhu.
Jadi kalau ngaji hadis, kita kalaupun belum ke matan, ke sanad, kita dapat inspirasi itu. Nanti Anda pelajari, Anda profesinya apa? Ingin ngikut sahabat, nggak harus semuanya. Antum pedagang, mau dapat radhiyallahu ta'ala anhu dalam dagangan, keluarkan. Utsman gimana dagangnya? Abdurrahman bin Auf gimana dagangnya? Talhah gimana dagangnya? Ya. Yang bukan profesinya, ya sudah. Ya, cukup antum ikuti keteladanan ibadah kebaikannya, yang seprofesi ikuti tian kehidupannya. Antum pengen jadi pejabat, oh gimana Abu Bakar, gimana Omar? Antum pengen karir di militer misalnya, gimana Khalid bin Walid? Gimana Abu Ubaidah al-Jarrah? Antum pengen di ilmu, gimana sahabat Ali bin Abi Thalib karamah